Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, jangan nanti habis ini masih ada orang yang membeda-bedakan, ada dikotomi istilahnya. Abang ini ke masjid-masjid aja bang, tawakal, usaha juga dong. Berarti ibunya nggak paham. Kalau sudah bicara tawakal, ya bapak dan ibu, kalau sudah bicara tawakal, itu ada kaitannya juga dengan usaha. Ya, nanti saya sampaikan hadisnya. Saya teruskan dulu ayatnya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, itu nggak urusan kita. Gimana ya nanti pendidikan anak saya, tugas kita bekerja menabung, menyisihkan dana kita untuk persiapan besok. Betul Pak? Tapi rezeki anak itu bukan urusan kita. Itu udah urusan dan kehendak Allah. Betul Pak? Dan pernah nggak ibu-ibu dengar? Apa itu? Ibu kandung membunuh anaknya. Pulang yang pertama tutup pakai bantal, mati. Pulang yang kedua tutup pakai bantal, mati. Pulang yang ketiga, 3 orang anaknya mati semua. Yang siapa yang membunuhnya Pak? Ibu kandungnya. Ditanya itu sama petugas, kenapa ibu tega melakukan itu sama anak ibu? Saya khawatir masa depannya. Kan bahaya dia. Seakan-akan dia yang ngurusin rezeki anak manusia itu. Nggak begitu. Ya Bu ya. Bu, banyak enggak Bu? Single parent itu seorang ibu yang telah kehilangan suaminya bertahun-tahun, berbelasan tahun, berpuluh tahun. Banyak enggak Bu? Banyak. Mungkin ada dalam musola ya. Saya ketemu ibu-ibu Bu. Waktu itu saya punya warung di Jalan Tanjung. Suaminya meninggalkan dia sudah lebih kurang 25 tahun. 25 tahun. Itu waktu yang singkat atau yang lama tuh Bu? Oh, berat tuh Pak. 25 tahun menjadi single parent. Tahukah Bapak dan Ibu? Semua anak-anaknya izin Allah, semuanya menjadi sarjana. Strata 1. Tidak ada yang SMA Pak. Semuanya Allah buat jadi S1 minimal. Seorang diri membesarkan anak. Itu yang harus kita yakini. Rezeki itu urusan Allah. Kenapa kita sok-sok ngurus jadinya gitu loh. Yang kedua kok nggak datang ke Allah kita. Kita dapat juga, tapi bukan dari Allah. Saya khawatir itu bukan rezeki Pak. Allah udah nggak suka sama kita. Beri aja sehatnya, beri aja semua hartanya, tahta, wanita. Akhirnya dia meninggal dunia. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu ada yang menarik dari tawakal tadi, ya. Di antara hadis ini, hadis riwayat Ahmad, mudah-mudahan memberikan penjelasan kepada kita, rezeki itu memang harus diupayakan. Ada juga yang dipaksakan. Dulu kita nggak punya rumah, sekarang punya rumah, dipaksa dengan cara mencicil. Tapi tidak dengan konsep riba ya Pak. Dengan jual beli ke orang yang punya rumah. Pak Haji saya cicil ya rumahnya. Pak Hajinya baik Bu. Boleh. Alhamdulillah. Ibu kenal Pak Haji itu di mana tinggalnya? Yang saya khawatirkan kalau ada haji yang minta mabrur. Asal katanya birun al-biru. Dia punya rumah banyak. Ketika orang terlambat tinggal di rumahnya diusirnya. Galak banget tuh Pak Haji. Itu gak baik Pak Haji. Bayar nggak uang sewa anak? Belum ada duit Pak. Suami saya kan baru meninggal Pak Haji. Kalau begitu pindah ke Malamin. Jangan nggak Pak? Nggak diberi kesempatan untuk saudara. Seharusnya dia punya kesolehan sosial. Ya Pak. Tapi ada juga yang baik Pak Haji. Ibu tinggal sini aja Bu. Anak ibu banyak. Ibu masih muda, cantik loh. Itu Haji Bahlul juga tuh Pak. Ya, niatnya bukan mau nolong itu, mau menggigit itu. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya kita kalau bicara takwa berarti kita memang ya harus dekat sama Allah, kemudian bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dan tentu tawakal ini dari penjelasan hadis ini
Umar mendengar suatu saat Nabi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqul law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulli la razaqakum kama yarzuqut thaira ta'du khimasan wa taruhu bitana. Waduh, ini hebat, Pak. Anak-anak pernah lihat burung terbang? Pernah lihat burung terbang? Pernah ya? Siapa yang menahan kepakan sayapnya? Bapak saya. Salah jawabannya gitu. Yang menahan burung itu Allah. Ini dialog iman, Pak, sama anak-anak kita, ya kan? Nah, burung itu sudah dijamin rezekinya. Nah, Umar yang mendengarkan Nabi tadi berkata, ya, apa terjemahannya? Seandainya kalian bertawakal, sebenar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diberi rezeki olehnya. Ya, Pak? Tapi ada kelanjutan dari hadis ini, sebagaimana seekor burung yang diberi rezeki, dia terbang di pagi hari, lalu pulang di sore hari dalam perut yang sudah berisi. Jadi tawakal itu memang bergerak. Gak mungkin lah, Pak, rusa itu ditangkap sama singa kalau singa tidak meninggalkan sarangnya. Betul, Pak? Ya. Tidak mungkin anak panah mengenai sasarannya kalau tidak dilepaskan dari busurnya. Maka rezeki ini memang harus diupayakan. Ya, walaupun ada orang yang di rumah saja tetap ada rezekinya, itu rezeki yang dijamin. Rayap juga ada rezekinya. Mejanya di meja rumah ibu, rayapnya pergi ke rumah ibu, betul? Sudah dijamin rezekinya. Apa itu? Kayu-kayu yang dari kaki meja ibu itu. Nah, tapi dia tetap berikhtiar, berusaha. Lalu masihkah bapak dan ibu termasuk saya merisaukan rezekinya? Enggak. Kalau ada orang, Pak, yang gajinya rendah, tapi dia nyaman aja hidup ini, berarti sudah selesai masalah rezeki sama dia. Kalau ada orang dengan gaji yang mungkin rendah, dia senyum-senyum lapang aja, Pak. Tidak pernah dia berkeluh kesah. Tapi ada orang gajinya sudah besar, mungkin tunjangannya besar, tapi berkeluh kesah aja dalam hidup ini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Takut kita jadi orang kufur nikmat, ya, Bu. Bukan menjadi orang yang banyak bersyukur. Seharusnya kita banyak bersyukur. Nah, poin yang pertama, pahami benar, Pak, tentang konsep rezeki ini. Bukan hanya sekedar bilangan-bilangan angka seperti uang yang saya berikan ini. Bapak mau saya berikan uang, Pak, yang lebih besar daripada ini, tapi saya nggak ada uangnya. Contoh, saya berikan Bapak 5 miliar, tapi kedua bola mata Bapak saya ambil. Mau nggak? Not for sale, tidak untuk dijual. Betul, Pak? Mau 1 triliun, ya kan? Ini nikmat betul penglihatannya. Jadi yang mahal itu kan sebenarnya mata, bukan kacamatanya. Betul? Tapi ada orang tidak punya kacamata seperti temannya yang gaya itu, yang mungkin puluhan bahkan ratusan juta, berkeluh kesah dia. Aku punya kawan di kantor, kacamatanya mahal betul lah. Kumpulkan gajiku tidak cukup ini. Lalu gimana caranya, Pak? Main judi online lah gitu kan. Nauzubillah. Kan salah dia. Betul, Pak? Padahal matanya masih bisa melihat dengan baik. Alhamdulillah.